menurut saya syarat pertama genuine. Genuine. Keaslian. Jadi dia mempunyai keaslian. Dari keaslian itu kan dia akan nampak nanti khasnya ini loh. Yang pertama dan pasti ya segera dimulai, Pak. Untuk mencoba. Harus mencoba. Iya. Karena saya meyakini banyak sekali yang mempunyai potensi, mempunyai ide kreatif yang luar biasa, mempunyai gagasan, wawasan yang luas, tapi begitu belum tertuang ya sudah berhenti di pikir kita. Tapi begitu beliau-beliau nanti menuangkan dalam bentuk naskah, katakanlah, ya naskah itu nanti kan perlu dikoreksi atau dan seterusnya itu kan perkara nomor 2. Tapi dituangkan dulu dalam bentuk tulisan. Harus berani. Harus berani. Berani sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd, para pemirsa Al-Mus TV, para pemirsa Ruang Madrasah, ayah dan bunda sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan podcast kali ini kita masih bisa berjumpa bersama di Labaka Podcast Ruang Madrasah MTS Al-Musyarrafah. Dengan harapan dan iringan doa, mudah-mudahan ayah dan bunda semua, para pemirsa Al-Mus TV, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan sukses, serta berkah di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan podcast kita kali ini, alhamdulillah kita kedatangan seorang tamu yang bergelut di bidang penerbitan. Penerbitan buku-buku yang sudah sangat berpengalaman di Nusantara kita ini. Dan langsung saja kita akan berbincang-bincang kepada beliau mengenai kiprah penerbitnya dan kiprah aktivitas beliau di dalam bidang pekerjaan yang sekarang ini tengah digeluti oleh beliau. Dan kita sapa saja beliau langsung, yaitu Bapak Muhammad Arif Subagio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggil Pak Muhammad, apa Pak Arif ini Pak? Pak Arif biasanya. Pak Arif, Arif, biasanya, ya, Pak. Biasanya dikenali dengan Pak Arif ya. Ya. Sehat Pak Arif ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Arif. Hari ini sudah bisa bersilaturahim ke MTS Al-Musyarrafah. Amin. Senang sekali Pak bisa gabung. Ternyata Al-Musyarrafah ada di dalam ya Pak? Tapi besar sekali Pak. Aduh, luar biasa. Oh iya, alhamdulillah. Besar sekali Pak. Kadang-kadang ada tamu yang nyari-nyari madrasah kita, masuknya kan di jalan yang kecil dan sempit ya Pak ya. Tapi keunikannya justru di situ. Iya, begitu sampai di sini alhamdulillah. Besar sekali. Nah, mudah-mudahan kehadiran Pak Arif bisa memberikan wawasan dan wacana serta pengetahuan bagi anak-anak didik kita, bagi para orang tua murid, dan juga bagi para pemirsa Al-Mus TV. Insyaallah. Pak Arif, ada yang ingin kita tanyakan dan kita kupas Pak, tentang dunia penerbitan di Indonesia. Ya. Bicara tentang dunia penerbitan, saya mengenal nama Erlangga itu barangkali sudah ya sejak SD ya Pak ya. Sejak SD kita sudah mengenal nama Erlangga dan beberapa nama penerbit lain yang sudah lama kita temukan bukunya di berbagai dunia pendidikan. Bisa Bapak ceritakan Pak Arif sejarah singkat tentang Erlangga Pak Arif, silakan. Baik, terima kasih Pak Indra. Jadi Erlangga, penerbit Erlangga, nama lengkapnya apa komplitnya itu penerbit Erlangga Mahameru. Mahameru. Ya, penerbit Erlangga Mahameru. Cuman publik lebih mengenal ya Erlangga, lebih seperti itu. Nah, itu awal mula berdirinya itu sudah lama Pak Indra. Itu tahun 1952. 52. Tahun 52. Itu artinya 7 tahun setelah merdeka, Erlangga itu sudah berdiri. Artinya kalau dari segi kematangan itu sudah sangat matang sekali. Tahun 52, alhamdulillah Erlangga ini berdiri. Nah, awal mulanya Pak Indra dulu itu dari menerbitkan buku-buku perguruan tinggi. Jadi awalnya dulu sebelum kita masuk ke buku-buku pelajaran sekolah, sekolah, itu awalnya dulu kami menerbitkan buku perguruan tinggi. Oh, gitu. Jadi kalau barangkali dan yakin tokoh-tokoh pasti dulu juga menggunakan buku Erlangga juga pastinya kan, tokoh-tokoh di Republik ini. Iya, betul. Nah,
Dan seiring berkembangnya waktu, kami juga berkecimpung di dunia buku pendidikan sekolah. Awalnya dulu yang pertama kali diterbitkan itu buku pokok-pokok fisika Widagdo, barangkali itu juga legend, itu salah satu buku judul legend, itu mulai dari SMP, ya Senawiyah, kemudian di SMA dan Aliyah, itu pokok-pokok fisika Widagdo. Itu awal mulanya Pak Indra. Nah, berkembang terus, ya alhamdulillah sampai saat ini di semua jenjang pendidikan sudah ada, mulai dari TK PAUD, kemudian di SD, ya Ibtidaiyah, kemudian di SMP Sanawiyah, kemudian di SMA Aliyah, dan di SMK. Sudah lengkap Semua. Bahkan termasuk buku-buku agamanya. Buku-buku agama, benar sekali Pak. Itu merupakan imprint. Imprint itu jadi anak perusahaan kami, namanya Emir. Itu khusus untuk Islamic books. Jadi buku-buku keislaman itu kami naungi. Kami berikan wadah namanya Emir. Ya grupnya Erlangga juga, cuman menyebutnya Emir. Itu khusus untuk Islamic books. Kurang lebih gitu Pak Indra. Jadi udah sekian tahun kami bergelut di dunia penerbitan dan ya turut serta membangun pendidikan di Indonesia. Kurang lebih seperti itu Pak Indra. Pak Arif sendiri bergabung di Erlangga sudah berapa lama? Sudah lama saya Pak. Sudah pertama kali saya masuk, ini sebentar lagi ini ulang tahun masuk Erlangga. Itu saya ingat persis tuh tahun 14 Februari 1994. Tanggalnya pun ingat ya Pak? Ingat sekali. 1994. Betul sekali. Ini madrasah kita belum berdiri Pak? Belum berdiri. Ya. Tahun 98 kalau nggak salah. 98. Ya, betul sekali. Itu 1994 saya awal mula bergabung di penerbit Erlangga, Jakarta, langsung di Jakarta. Berarti cukup awet ya Pak ya? Ya alhamdulillah Pak Indra. Jadi Erlangga memberikan kesempatan kami ini semua yang bergabung, jenjang karirnya juga ada, kemudian juga diberikan bekal pendidikan tambahan di situ, dan juga dimutasi ke daerah-daerah sehingga bisa memperkaya wawasan kita. Kurang lebih seperti itu Pak Indra. Alhamdulillah sampai saat ini masih betah di Erlangga. Kurang lebih seperti itu. Masih survive. Kalau boleh tahu sekarang Bapak di posisi apa sekarang? Alhamdulillah diberikan amanah Pak. menjadi direktur regional. Direktur regional. Apa ya. Tugas-tugas intinya itu kalau direktur regional? Jadi itu mengkoordinasikan distribusi buku, mulai dari promosinya, kemudian penjualannya, termasuk after sales service-nya Pak Indra. Seperti misalnya kita menyelenggarakan seminar, workshop segala macam, itu kami koordinasikan. Mulai dari alhamdulillah saat ini mulai dari Aceh sana Pak. Berarti Nusantara nasional. Nusantara nasional. Cuma dibagi kami menjadi empat regio. Saya pegang regio 1 kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Ya mudah-mudahan kiprah Bapak yang sudah sekian lama di Erlangga mudah-mudahan menjadi salah satu jalan. Amin. Salah satu hitungan yang Allah berikan kepada Bapak. Amin. Dalam upaya ikhtiar. Betul. Mencerdaskan anak-anak bangsa ya Pak ya. Betul. Nah Pak Arif, sekarang ini kan kita sudah berada di dunia digital yang perkembangannya sudah sangat-sangat luar biasa ya Pak ya. Betul. Nah transformasi nih Pak dari tren literasi membaca buku fisik kepada tren membaca buku-buku e-book atau buku-buku digital ini kan sekarang ini sudah semakin banyak ya dijumpai dilakukan oleh masyarakat kita. Betul. Kalau dulu masyarakat itu kalau pagi itu sumber beritanya barangkali koran. Baca koran. Betul. Tapi sekarang kayaknya kita udah jarang tuh Pak. Betul. Ngelihat orang yang berlangganan koran. Karena semuanya udah bisa didapatkan melalui gadget gitu. Betul. Apa yang dilakukan Erlangga Pak untuk mengantisipasi hal ini? Transformasi digital. Konteksnya dari buku-buku fisik yang sekarang ini masih kita pegang kepada buku yang barangkali kita nggak tahu 1-2 tahun lagi sudah seperti apa entah perkembangannya. Betul. Bagaimana Pak? Iya Pak Indra, jadi penerbit Erlangga memandang era kalau Bapak tadi sebut transformasi digital itu sebuah keniscayaan. Insya Allah pasti itu akan hadir. Makanya Erlangga juga sudah mempersiapkan sehingga pada saat masa itu hadir, insya Allah kami sudah akan support itu, kami akan siap untuk itu. Nah untuk saat ini Pak Indra, seperti pertanyaan Bapak tadi, untuk buku-buku yang fisik itu sudah kami digitalkan, ya menjadi e-book, Jadi kalau nanti masa itu hadir, masa itu datang, insya Allah kami sudah siap, sudah siapkan produknya.
Bahkan saat ini kami juga sudah meluncing di setahun atau 2 tahun yang lalu itu e-library. Jadi perpustakaan digital. Itu sudah mencakup buku-buku yang sudah didigitalkan dimasukkan ke situ. Jadi siswa itu nanti kalau selama ini dalam benak kita meminjam ke perpustakaan pakai kartu pinjem terus pulang bawa buku fisiknya, itu nanti sudah tidak seperti itu lagi. Tinggal klik ya udah ada semuanya di situ. Itu Pak Indra. Nah, kemudian dari segi judul saat ini sudah mendekati 1.000 judul yang sudah digitalkan. Oh, sudah digitalkan. Itu sudah ada 1.000 judul. 1.000 judul lebih. Nanti tepatnya coba saya periksa lagi. Berapa persen dari target yang akan dilaksanakan itu? Rencananya di 2022 ini semuanya sudah bisa didigitalkan. Semuanya ya, untuk persiapan. Nah, soal nanti melaunchnya itu apakah di 2022 ini atau di next di 2023 nanti kita lihat perkembangannya. Artinya saat ini Erlangga sudah mengantisipasi alhamdulillah perkembangan dan transformasi digital itu. Betul sekali. Dari buku-buku berupa fisik menjadi buku-buku digital. E-book ya Pak ya. E-book. Tetapi itu belum di launching ya Pak ke dunia pendidikan. Beberapa sudah. Jadi seperti misalnya untuk sekolah-sekolah tertentu, katakanlah sekolah yang menginginkan produknya itu digital, ya kami sudah siapkan. Itu pilihan memang. Jadi fisiknya kami juga siapkan. Namanya seperti transformasi Pak Indra ya. Jadi masih ada yang aku kalau nggak fisik sepertinya kok nggak pas ya kami siapkan. Tapi ada juga yang sudah melangkah, katakanlah setapak di depan, katakanlah saya maunya digital, kami sudah siapkan juga. Walaupun memang tidak mudah ya Pak, merubah pola yang sudah berjalan sekian tahun lamanya. Karena buku fisik itu kan bagaimanapun juga itu memiliki ikatan emosional yang berbeda secara psikologis dibandingkan dengan dengan buku digital sekarang ini. Kalau menurut Bapak apa itu keunggulan, keunikan serta kelebihan buku fisik dibandingkan dengan buku digital nantinya tuh Pak? Ya. Jadi begini Pak Indra, kalau kami lihat ya masing-masing memang mempunyai keunggulannya ya. Kalau buku fisik seperti Pak Indra disampaikan, touchingnya itu memang dapat karena selama ini kan dalam benak kita ya buku ya fisik gitu. Jadi kalau nggak lembaran demi lembaran, betul sekali. Bahkan ada beberapa itu mencium bau buku yang baru itu sudah dapat lah kurang lebih seperti itu dapat. Wah ini bukunya ini. Gitu. Nah itu keunggulannya. Jadi memang touchingnya lebih dapat gitu. Nah kalau yang di digital itu memang lebih ringkas memang, lebih ringkas, praktis. Katakanlah kita katakanlah seorang siswa ingin membawa 7 buku untuk 7 mata pelajaran itu bisa dibayangkan. Tapi kalau digital kan hanya disimpan di gawainya dia, di gadget dia kan udah every time, everywhere bisa buka di sembarang tempat kan. Kurang lebih seperti itu Pak Indra. Gitu. Apakah langkah ini juga yang Bapak tahu, langkah digitalisasi buku? Itu juga diikuti oleh, oleh penerbit-penerbit lain yang Bapak tahu? Kalau angka pastinya atau fakta pastinya, saya tidak tahu persis. Tapi saya mempunyai keyakinan kok iya Pak. Pasti ya? Pasti. Ya, karena keniscayaan ya Pak? Keniscayaan Pak. Mau nggak mau ya? Betul sekali. Kalau dia nggak main di situ, ya pasti akan tergusur. Ditinggal. Pasti juga akan ditinggal. Kurang lebihnya ke depannya kan seperti itu. Saya jadi teringat, kita di era tahun awal 2000-an ya Pak ya? Ya. Itu taksi, armada taksi merajalela luar biasa. Nggak jauh dari Al-Musharraf itu di depan itu Pak, di batas itu Haji Muhtar Rai itu ada armada taksi besar sekali, full taksi besar. Sejak ada aplikasi yang bernama Go itu pelan-pelan tuh habis. Nah, saya pikir memang kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan digital itu, apapun jenis usahanya itu akan habis ya Pak ya. Betul sekali. Tetapi Pak, dari segi dari segi royalti, dari segi income, kan selama ini penerbit itu kan sudah punya langganan yang cukup besar, apalagi Erlangga ya. Kalau nantinya buku fisik ini kemudian berubah menjadi buku digital, apakah ada tren perubahan yang sangat signifikan terhadap income dari perusahaan penerbit itu Pak, secara umum? Ya Pak. Baik, sebelum masuk ke situ memang seperti saya sampaikan tadi Pak, kalau saya menyebutnya itu disrupsi. Jadi badai gitu pasti datang kalau kita nggak siap gitu, seperti misalnya taksi tadi kan, kalau kita nggak siap dengan
digital, online dan seterusnya pasti akan tergusur. Nah, Erlangga sudah menyiapkan itu, Pak. Nah, untuk mengenai kedepannya bagaimana segala macam, kalau menurut saya kok nggak banyak berubah, Pak. Oh, gitu. Nggak banyak berubah, ya. Karena juga segmennya itu kan udah terbentuk, Pak, ya. Ini akan menggunakan ini akan menggunakan ini. Menurut saya nggak ada masalah itu, Pak, nanti ke depannya. Ya. Dan barangkali mungkin saya sih berharap buku digital tetap ada, iya. Tapi buku fisik, betul. Itu mudah-mudahan bisa tetap ada. Insya Allah, Pak. Erlangga masuk di situ memang, Pak. Jadi fisiknya kami sediakan, digitalnya juga kami sediakan. Kalau memang masih belum bisa move ke yang digital, kami siap fisiknya. Tapi kalau ada yang sudah fast, cepat, kalau mau digitalnya mana? Oh, kami juga akan support itu. Kurang lebih seperti itu, Pak Indra. Siap. Mudah-mudahan langkah ini semuanya bisa diantisipasi oleh Erlangga, sehingga nanti kita bisa bermain di semua lini, ya, Pak, ya. Betul sekali, di digital kita main, berhadapan dengan generasi digital, sementara dengan buku fisik kita bisa tetap melayani. Betul sekali. Baik, Pak Muhammad Arif, kita akan lanjut ya, Pak, bincang-bincang kita setelah nanti ada yang mau lewat. Para pemirsa Almus TV sekalian, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bapak Muhammad Arif Subagio setelah yang mau lewat yang satu ini. Kembali lagi bersama podcast Ruang Madrasah MTS Al-Musyarafah, masih bersama Bapak Muhammad Arif Subagio. Ya. Pak Arif, kita lanjut bincang-bincang ya, Pak. Siap. Pak, bisa diceritakan, Pak, ada berapa, Pak, jumlah kantor Erlangga? Apakah sudah tersebar merata di seluruh Nusantara, Pak? Silakan. Baik. Alhamdulillah, Pak Indra, kalau dari kantor cabang, alhamdulillah saat ini ada 19 kantor cabang. Artinya kantor cabang itu kantor yang besar. Seperti misalnya di Jakarta, ini saja ada 4 kantor cabang kami. Jakarta saja, Pak. Itu ada 4 kantor cabang. Nah, masing-masing itu membawai kota, kabupaten di bawahnya. Contoh, misalnya di Jakarta 2 itu menangani produk-produk SMP dan SMA di Provinsi DKI Jakarta. Ditambah kami juga mempunyai kantor di Serang, kami mempunyai kantor di Tangerang, kami mempunyai kantor di Pandeglang, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga kantor kami di Jakarta 1 yang menangani jenjang SD, itu Pak Indra, kami punya kantor di Bogor, misalnya, di kota-kota sekelilingnya gitu. Atau contoh lagi, katakanlah kami punya kantor cabang yang agak jauh, katakanlah di Aceh. Itu ada kantor kami di Banda Aceh, itu induknya. Nah, tapi dia juga ada kantor yang di Lok Sumawe, ada yang di Melaboh, ada yang di Sigli, ada yang Bibiren. Sampai kalau Pak Hendra pernah dengar kopi yang paling enak dari Takengon, kami ada kantornya di Takengon. Nah, kurang lebih seperti itu. In total 500-an lah. 500-an, mulai dari alhamdulillah mulai dari Sabang sampai di Merauke. Kantor kami ada di Papua, di Merauke ada, di di Ambon itu ada, di tentu Jayapuranya pasti ada, Sorong, luar biasa, sampai betul sampai kota-kota kecil, Pak Indra. Contoh di Purworejo misalnya ada kantor kami di Purworejo. Mungkin terbesar ya, Pak?
Kalau menurut saya tanpa berusaha untuk besar, Pak. Terbesar ya, Pak, di Indonesia ya. Betul. Selain pengalaman memang yang sudah sangat lama, betul sekali. Kemudian didukung oleh kantor jabatan karyawan ya, serta produk-produk dari Erlangga ya, Pak ya. Betul. Baik, Pak Arif, untuk bisa menjadi seorang penulis yang kemudian bukunya diterbitkan oleh penerbit yang besar seperti Erlangga ini, mungkin itu menjadi impian semua penulis ya, Pak. Betul. Mereka ingin karyanya itu bisa diterbitkan oleh penerbit yang dipercaya, yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Bisa Bapak berikan, Pak, tips-tips agar supaya seorang penulis itu, bukunya itu diminati oleh penerbit, kemudian bukunya itu bisa laris di pasar. Baik, Pak Indra. Jadi sebelum masuk ke situ, Erlangga itu mempunyai beberapa bagian. Ya, ada yang khusus untuk buku pelajaran. Misalnya yang masuk ke sekolah-sekolah itu pelajaran. Kemudian ada juga yang khusus mengenai buku-buku keislaman yang saya sampaikan tadi, singgung tadi, Pak, di Emir Books tadi. Kemudian ada juga yang mengenai buku-buku yang umum, misalnya. Ada juga buku-buku yang mengenai gaya hidup, misalnya itu di Esensi namanya. Kalau yang keislaman tadi yang Islamic Books tadi di Emir, kalau yang buku-buku gaya hidup itu namanya di Esensi. Jadi pasti banyak divisi ya selain dari Erlangga. Betul. Dan memiliki tugas yang berbeda-beda. Tugas yang berbeda-beda, kemudian segmennya juga berbeda-beda. Ada berapa, Pak? Bisa disebutkan, Pak? Erlangga. Yang untuk buku pendidikan, Pak, ya, itu Erlangga. Buku pendidikan umum ya? Buku pendidikan sekolah. Yang untuk sekolah dan perguruan tinggi. Itu penerbit Erlangga. Benderanya. Kemudian ada juga yang khusus untuk TK PAUD, itu EFK, Erlangga for Kids. Ya, kemudian ada juga yang namanya ESIS. Itu biasanya bergerak di bidang di mata pelajaran IPA yang pembahasannya lebih mendalam lagi. ESIS. Kemudian ada juga APIBITA namanya. Itu khusus yang bergerak di bidang pendidikan, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Dan untuk agama tadi Emir khusus Emir. Jadi semuanya diawali dengan E, Pak. Erlangga, ESIS, Emir, Esensi, ya, untuk mengingatkan ini imprint dari Erlangga. Itu semua berada di bawah bendera PT. Bendera induknya PT Penerbit Erlangga, Mahameru. Tapi itu tadi, Pak, misalnya Islamic Books misalnya, itu kami benar-benar hanya menerbitkan buku-buku mengenai keislaman supaya lebih tajam, kurang lebih seperti itu, Pak Indra. Nah, terkait dengan penulis yang tips tadi ya, Pak Indra, ya. Kalau menurut saya syarat pertama genuine. Keaslian. Jadi dia mempunyai keaslian. Dari keaslian itu kan dia akan nampak nanti khasnya ini loh. Misalnya misalnya Arif, misalnya atau Pak Indra nulis nih buku. Ini yang genuine dari Pak Indra itu ini, khasnya dari Pak Indra itu ini. Betul sekali. Ya. Dan itu ada tim penelaah ya, Pak ya? Ada. Dilihat ya, Pak ya? Betul. Apakah benar-benar original? Betul. Itu di departemen editorial. Jadi naskah kurang lebih alurnya, Pak ya. Kami, misalnya saya bincang-bincang dengan Pak Indra nih, saya ada naskah nih Pak Arif, gimana, bisa nggak? Tentu kami akan jembatani, kami akan bawa. Nanti yang bahasa Bapak ditelaah tadi, tim kami, tim editorial, kokinya lah kurang lebih seperti itu, Pak. Nanti, ini pas ini, bisa ini, misalnya. Nah, tentu di situ ada diskus ya antara tim editorial dengan si calon penulis ini, Pak ya. Ini tambahan ini dong, ini kurangkan yang ini dong, misalnya. Kemudian ilustrasinya yang ini dong yang dimasukkan. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Termasuk menentukan apakah buku ini layak diterbitkan atau tidak, ya, Pak ya. Betul, nanti dari tim editorial, Pak. Nah, dan semuanya alhamdulillah itu sudah menjadi di satu lokasi, satu kesatuan. Jadi mulai dari kokinya itu tadi, editornya di Jakarta juga, kantor kami di Jakarta Timur, Pak, di Ciracas. Kemudian penerbitannya kami juga sudah punya sendiri, itu namanya Gelora Aksara Pratama. Jadi insya Allah ya benar-benar terkontrol, Pak. Kami tidak mencetak ke yang lain, tidak. Betul. Karena kan sering orang masih bias, Pak, antara penerbitan dan percetakan kan, gitu kan. Kerja di mana penerbitan? Bisa nggak saya nitip undangan misalnya? itu kan sudah dipercetakan, Pak. Kalau penerbitan kan bukan seperti itu. Betul. Penerbitan more than just percetakan lah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak Indra. Nanti dari teman-teman di editor kami akan sampaikan. Contoh yang terakhir kemarin, Pak, ada salah satu Ustadz juga, Pak, di salah satu madrasah sanawiyah juga di satu daerah. Beliau ada naskah yang kalau menurut saya menarik. Itu mengenai
Sebenarnya pocket books, jadi buku yang isi reading lah. Kalau di musik kan ada isi listening, ini isi reading, gampang dibaca. Itu mengenai rahasia sholat khusyuk. Gitu. Ya, itu kan buku saku ya Pak? Buku saku, pocket book, gampang gitu. Nah, itu wah ini menarik nih kayaknya nih, gitu loh kan. Nah, itu sama tim Emir ya, karena buku Islam, oleh tim Emir digodok. Wah ini pas nih. Bisa. Nah, discuss sama si Bapak penulis kita ini, yang calon penulis ini. Alhamdulillah Pak. Seorang guru beliau? Ya Pak. Seorang guru? Seorang guru. Oh baik. Alhamdulillah bestseller. Oh gitu. Ya, artinya lagi apa? Saya hanya tidak mengatakan seorang guru katakanlah, atau bahkan seorang siswa sekalipun, gitu Pak ya, itu tidak harus melulu saya guru nulis buku pelajaran, tidak. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Saya mempunyai ide, mempunyai gagasan, mempunyai wawasan seperti ini, yang genuine dari saya tuangkan dalam bentuk naskah. Nah, itu bisa nanti Pak, bisa diproses nanti soal terbit atau belum terbitnya atau ya diterbitkan itu kan nanti melalui proses di editorial. Kurang lebih seperti itu Pak Indra. Jadi Erlangga juga sangat terbuka sekali. Terbuka sekali Pak. Monggo ada naskah, kita diskusikan. Karena sebenarnya di banyak madrasah itu banyak guru-guru Pak sebenarnya yang hobi menulis juga. Betul. Di kita nih ada 2 orang guru nih yang sudah berhasil membuat buku Pak. Diterbitkan sendiri gitu Pak? Diterbitkan, tapi memang masih mandiri ya Pak ya? Masih mandiri ya. Jadi beliau menyusun, kemudian beliau yang editornya, kemudian diterbitkan ya di penerbit biasa lah. Di percetakan sebenarnya. Kalangan terbatas lah gitu. Kalangan terbatas. Barangkali nanti kalau memang ada kesempatan begitu Pak ya. Banyak guru-guru lain. Dan saya lihat juga buku-buku Erlangga juga kan banyak buku-buku pelajarannya yang ditulis oleh praktisi pendidikan. Betul sekali Pak. Betul. Oleh praktisi pendidikan ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita respon ya Pak, teman-teman kita yang punya hobi menulis. Jadi seorang guru itu tidak mesti membuat buku pelajaran. Tidak mesti. Tidak mesti ya Pak ya. Garis bawah saya seperti itu Pak Indra. Jadi kalau mempunyai seperti Pak Indra disampaikan ada 2 teman guru kita yang hobi menulis seperti itu dan dituangkan gitu. Kalau menurut saya harus berani mencoba untuk masuk katakanlah di Erlangga, karena saya di Erlangga coba ditawarkan ke Erlangga, ditawarkan dalam tanda kutip ya. Kita discuss di situ nanti. Kalau memang itu dinilai bagus dan dinilai sudah layak seperti itu tadi untuk terbit, keuntungannya atau keunggulan kami itu seperti yang tadi Pak, rantai kami banyak sekali, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi begitu satu diterbitkan, nah itu insya Allah rantai distribusinya mulai dari Sabang sampai Merauke itu sudah ngeblend, sudah siap semua. Ini ada buku baru loh ya, produk baru. Nah, itu masuknya, kami kan punya pasar kan, pasar toko buku juga ada Pak, masuk ke toko buku misalnya. Buku-buku umum ini kan pasti didisplay di toko buku ternama, baik yang modern maupun yang tradisional, pasti kami suplai. Nah, sehingga manakala teman-teman guru ini sudah bisa menerbitkan satu buku, itu insya Allah kalau melalui Erlangga ya itu sampai ke distribusinya sudah kami pikirkan. Sudah kami pikirkan. Bukan berarti menerbitkan ya sudah selesai, tidak. Kami sudah pikirkan ya, ini segmennya di sini udah semua. Kurang lebih seperti itu Pak Indra. Jadi sangat prospek sekali ya. Insya Allah. Insya Allah kalau sudah bisa diterbitkan oleh Erlangga, insya Allah prospek ya Pak. Betul. Apalagi gini Pak Indra, nanti insya Allah kan ke depan ini kan juga makin banyak ini ya, nyambung yang digital tadi, itu kan juga digitalkan, digitalisasi nanti. Jadi naskah atau buku yang diterbitkan oleh teman-teman guru tadi, katakanlah sudah disetujui diterbitkan, itu kan ada dalam versi digitalnya. Artinya lagi apa? Saya hanya tidak mengatakan kalau versi digital itu audiensnya, mohon maaf, pembacanya itu makin luas sekali. Tidak terbatas. Betul sekali. Apalagi yang anak-anak sekarang yang Pak Indra singgung tadi toh. Dikit-dikit gawe itu kan. Kamu baca buku dulu ya, itu dia langsung klik ya bisa ini. Apalagi ini penulisnya saya kenal, itu sangat dalam benak saya ke depan pasti akan sangat menarik sekali kalau seperti itu. Jadi seandainya dari MTS Al-Musyarrafah ini mungkin punya naskah, punya konsep dengan tema membangun madrasah digital, mungkin menjadi buku yang menarik juga ya Pak? Sangat menarik. Monggo silakan Pak. Nanti timnya bisa Pak kami ini kan Pak. Mungkin belum banyak ya Pak ya, seperti itu ya. Betul. Membangun madrasah digital. Dan tema itu kan menurut saya pas loh Pak saat ini kan. Memang saat ini kan eranya seperti Pak Indra tadi sampaikan kan transformasi digital. Pas sekali kalau menurut saya. Sekarang ini memang sudah mulai banyak Pak madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga yang mulai membuat konten-konten digital, bahkan podcast digital. Seperti yang di ini Almus TV, seperti yang kita laksanakan hari ini. Baik Pak Arif, masih ada beberapa pertanyaan lagi insya Allah nih Pak ya.
Dengan pengalaman yang sudah cukup lama ya Pak, Ya, yang cukup panjang dengan mitra kerja dan stakeholder yang sudah tersebar luas Ya. di seluruh Nusantara, apakah kiprah Erlangga selama ini Ya. untuk bangsa kita, untuk Ya. negara kita, untuk masyarakat kita, apakah kiprahnya hanya bergelut di dunia pendidikan Ya. atau seperti apa Pak? Silakan Pak. Baik. Jadi begini Pak, sesuai dengan moto kami ya di perusahaan penerbit Erlangga itu kan kami melayani ilmu pengetahuan. Iya. Kan Motonya itu ya Pak? Motonya itu Pak. Jadi Erlangga itu kan melayani ilmu pengetahuan. Jadi yang melayani ya benar-benar kami melayani Pak. Betul. Tentu kalau terkait dengan pertanyaan Bapak, itu yang paling utama adalah di dunia pendidikan. Tapi tidak apa namanya, bukan berarti terus terkungkung di pendidikan saja, tidak. Iya. Nah, bisa saya sampaikan begini Pak, untuk di dunia pendidikan ya sejak tahun 52 memang kami sangat concern sekali. Jadi mulai dari pembinaan ya, apa namanya, penambahan ilmu, katakanlah penambahan wawasan baru lagi yang dalam bentuk seminar, workshop, pelatihan ya dan seterusnya itu kami support. Termasuk di era digital ini kami sudah menyiapkan yang namanya media pembelajaran. Itu kami sebar free untuk di sekolah-sekolah. Gitu loh Pak, di sekolah-sekolah yang tentunya itu akan sangat berguna untuk Bapak Ibu guru dan tentunya juga untuk para siswa. Itu kami support penuh Pak. Itu satu yang kaitannya dengan keilmuan katakanlah. Kemudian yang lain Pak, yang masih hangat saja Pak. Ini kan COVID ini kan juga dalam tanda kutip kan ada korban lah kurang lebih seperti itu Pak ya. Ada yang dampaknya orang tuanya meninggal, jadi yatim atau yatim piatu atau piatu. Ya tentu kami Erlangga tidak bisa semuanya gitu Pak ya, tapi kami juga apa namanya membantu di situ, memberikan beasiswa untuk beberapa yang kami nilai, kami pandang oh ya ini perlu untuk dibantu. Alhamdulillah Pak, untuk yang anget saja misalnya masih di dunia pendidikannya. Kemudian juga kami apa namanya untuk membangun generasi yang lebih apa namanya hebat gitu Pak ya, lebih kuat lagi, lebih mantap lagi. Kami juga setiap tahun itu menyelenggarakan yang namanya Erlangga Talent Week. Jadi ada talent-talent dari apa namanya para siswa, ini khusus siswa Pak, khusus siswa mulai dari SD, TK barangkali ya, TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi. Dari itu TK ya, dari TK itu talentnya ada misalnya Erlangga Speech Contest, misalnya khusus untuk apa namanya pidato dalam bahasa Inggris misalnya. Kami juga akan susun ini Pak, sedang kami godok ini dengan tim-tim di Erlangga. Erlangga Arabic Speech Contest misalnya, ini kan sedang kami susun gitu loh. Jadi memang coba kita kembangkan generasi muda itu, talentnya dia punya talent apa sih, coba kita wadahi. Nah ini di dunia apa namanya pendidikannya. Namun Pak Indra ya karena ada pandemi ini jadi terhenti. Terhenti. Sudah 2 tahun ini Erlangga Talent Week stop dulu ya karena kondisi kayak seperti ini kan Pak ya. Kami juga mempertimbangkan kesehatan dan seterusnya. Nah kalau yang di luar kependidikan Pak Indra, alhamdulillah Erlangga juga sangat apa namanya concern dalam memberikan bantuan-bantuan manakala katakanlah yang terakhir bukan yang terakhir, baru ini ada katakanlah di daerah Aceh katakanlah ada banjir misalnya di Aceh Utara kalau nggak salah kemarin ya kami juga memberikan apa namanya bantuan dalam bentuk CSR. Nah yang disasar apa ya sekali lagi karena kami berkecimpungnya di dunia pendidikan pasti mata kami langsung oh ya ini sekolahnya kok rusak sepertinya cobalah kami bantu untuk itu misalnya oh ya ini kok ada orang tuanya yang meninggal katakanlah karena terdampak bencana itu ya kita berikan beasiswa lah ke siswanya kurang lebih seperti itu Pak Indra. Jadi tidak melulu di dunia pendidikan khusus yang terkungkung itu sekolah aja tidak kami juga apa namanya ada bagian-bagian lain yang kami support. Ada kegiatan sosial. Betul sekali Pak Indra. Jadi secara umum Erlangga itu bergerak bukan hanya di bidang pendidikan saja. Betul. Dalam kegiatan sosial seperti membantu sesama ya Pak. Betul. Dalam bencana alam dan seterusnya juga sudah dilakukan oleh PT Erlangga. Dan insya Allah ke depan juga akan semakin kita apa namanya tingkatkan lagi ya misalnya di beasiswanya kemudian di apa namanya support kegiatan yang bersifat edukatif itu insya Allah pasti akan kami tambahkan lagi. Di kondisi pandemik nih Pak, 2 tahun terakhir ini Pak. 2020-2021. Iya betul, betul. Ini udah mau masuk ke ketiga nih. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa segera berakhir Pak. Mudah-mudahan bisa segera berakhir. Kasihan. Betul. Masyarakat kita. Kita baru mulai
tatap muka, kemarin orang tua udah senang, anak-anak udah gembira, bisa ketemu guru dan kawannya. Sekarang sudah PTMT lagi. Nah, bahkan banyak sekolah yang sudah PJJ lagi, PJJ Pak. lagi, betul. Untuk penerbit Erlangga sendiri, Pak. Iya, Pak. Dampak apa yang paling dirasakan saat pandemi itu masuk ke negeri kita, Pak? Saya rasa hampir sama, Pak ya. Semua pasti ya. Semua mengalami itu. Contoh misalnya kami, kalau di perusahaan kami memang sangat mengedepankan yang namanya protokol kesehatan ya. Pada saat puncak-puncak itu hanya 30%-an nggak nyampe yang masuk kerja itu dia. WFH ya, Pak ya? WFH rata-rata, paling 20% yang di kantor gitu. Nah, jadi kalau mau berbicara mengenai kendala, ya koordinasinya, Pak. Untuk penjualan gimana, Pak? Ya pastilah, Pak, ada Pasti, sedikit ya. ada sedikit terdampak lah, kurang lebih seperti itu. Betul. Terdampak. Dan saya rasa di semua industri kemarin kan hampir semua ya mengalami dampak-dampak itu, kurang lebih seperti itu, Pak. Tapi ya insya Allah teratasi lah dengan pengalaman 2 tahun. Ya, insya Allah. Kalau WFH itu seperti ini loh. Kalau WFO seperti ini. Bagaimana menggabungkan antara WFO dengan WFH katakanlah. Kalau kita tarik ke dunia pendidikan kan gitu, Pak. Ada yang PTM, ada yang PJJ. Bagaimana nih kalau 50-50 PTM sekian, PJJ sekian. Nah, itu kan kurang lebih nanti akan ada blended ya. Betul sekali. Kurang lebih seperti itu, Pak. Sekali lagi pengalaman yang mengajarkan. Baik. Untuk tadi, Pak, sedikit mengenai mewadahi potensi-potensi para pelajar. Erlangga Talent Week. Erlangga Talent Week. Betul. Sedang ada event ya sekarang ini ya. Apa tuh? Short movie ya? Iya, Pak. Ada beberapa, Pak. Yang menarik tadi ya, yang Bapak singgung, movie. Jadi film pendek. Film pendek ya, Pak? Iya, film pendek festival lomba film pendek. Itu bisa nanti para siswa dan umum juga bisa. Itu ditutup kalau tidak salah nanti saya lihat lagi. Itu akhir April pendaftarannya. Oh, April. Masih cukup waktu. Masih cukup panjang waktunya. Nah, kami memandang itu penting seperti Bapak tadi. Ini di Erlangga di Indonesia ini banyak sekali loh talent-talent yang belum terwadai. Ya, sebenarnya dia mempunyai kemampuan seperti itu. Cobalah kita wadai. Nah, kami adakan lomba itu tadi. Film pendek. Itu ada yang untuk umum, ada yang untuk siswa, dan seterusnya ada. Iya, itu salah satu upaya Erlangga ya, Pak ya. Betul. Menggali itu, Pak. Menggali. Walaupun masih dalam masa pandemik, tapi tidak melemahkan kreativitas anak-anak kita ya. Betul sekali. Untuk tetap berkarya, Pak ya. Tetap berkarya. Pandemi tidak pandemi, pokoknya terus berkarya. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan nanti MTS bisa. Iya. Insya Allah. Partisipasi, Pak ya. Baik, Insya Allah kami tunggu, Pak Indra. Iya, itu seluruh Indonesia kok. Seluruh Indonesia ya. Jadi saya nanti masuk ke kategori umumnya tuh. Boleh, silahkan, Pak. Karena ada kategori SMA, SMK, mahasiswa, sama umum ya. Betul. Ya Insya Allah mudah-mudahan, Pak, mohon dukungannya, mudah-mudahan kita bisa. Kami tunggu, Pak. Itu seluruh Indonesia kok. Dan waktunya alhamdulillah masih panjang, sampai 30 April. Masih bisa nyiapin ya, Pak ya? Masih sangat bisa, Pak. Sebenarnya mengikut lomba-lomba seperti itu, Pak, itu sebenarnya bagi kami khususnya itu adalah dalam upaya kita berlatih diri. Berlatih diri, mengasah potensi, kemudian melihat potensi dan talenta anak-anak kita. Betul sekali. Nah, beberapa kali kita udah pernah ikut tuh, Pak. Itu guru-guru yang main itu. Anak-anak kita yang main. Semuanya guru-guru yang main, Pak, sama anak-anak. Alhamdulillah 2019 sempat jadi juara pertama. Luar biasa. Itu diselenggarakan oleh IGI. Ikatan Guru Indonesia. Alhamdulillah pada waktu itu, Pak. Nah, coba dimasukkan lagi tuh, Pak. Bukan lagi kan. Amin. Ya mudah-mudahan, Pak. Bikin scan baru gitu. Siap. Baik, Pak Arif. Kita lihat, Pak. Di beberapa berita ada hal-hal yang agak miris tuh, Pak ya. Di mana terbit sebuah buku pelajaran yang isinya itu sangat bertentangan dengan etika dan norma-norma akhlak ya, Pak ya. Yang kemudian setelah buku itu terbit kemudian ditarik lagi. Ditarik lagi. Dan ini bukan terjadi 1-2 kali, Pak. Beberapa kali terjadi. Yang ada konten-konten yang nggak bagus, nggak pas. Betul. Atau ada materi yang disisipkan dengan kondisi politik dan seterusnya. Betul. Nah, menurut Bapak, kenapa hal itu bisa terjadi? Dan apa upaya Erlangga itu untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, Pak? Betul. Silakan. Baik, terima kasih, Pak. Jadi
terlepas dari unsur sengaja atau ketidaksengajaan, ya sebenarnya itu bisa diatasi. Dan alhamdulillah di Erlangga, kalau kami menyebutnya dengan QC, Quality Control. Ya, jadi sebelum itu masuk ke ranah percetakan, ya, ketepatan percetakannya juga alhamdulillahnya itu di satu grup dengan kami, Gelora Aksara Pratama. Jadi kami tidak mempercayakan atau mencetak ke tempat yang lain. Kami istilahnya mencetak sendiri, jadi benar-benar bisa mengontrol gitu loh, mulai dari bahkan huruf per huruf kalau boleh dibilang seperti itu kan. Ya insya Allah kalau untuk menghindari hal seperti itu, kalau menurut pendapat kami ya dikontrolnya Pak, dikontrol ya. Padahal setiap produksi itu kan pasti ada kisinya ya Pak ya. Betul. Tapi kenapa bisa lolos ya? Ya barangkali di human error atau barangkali mohon maaf kejar tayang barangkali. Kalau kami Pak, kalau memang belum siap benar ya pilihan kami lebih bagus, kami agak terlambat sedikit lah. Betul. Tapi benar-benar kami menyiapkan produk yang benar-benar insya Allah bisa aman dan memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, kredibel kurang lebih seperti itu. Daripada kami kejar tayang tapi nanti bermasalah, kami nggak mau. Jadi pilihan kami lebih bagus ya kalau bisa tepat waktu, tapi kalau misalnya belum bisa tepat waktu karena satu dan lain hal harus benar-benar dikontrol, kami memilih itu Pak. Kami kontrol dulu beneran. Tetap mengutamakan itu. Mutunya itu benar-benar kami jamin. Karena brand yang sudah kami bangun sekian puluh tahun kan kami juga nggak main, betul sekali dijaga, Pak. Ya, betul sekali. Terus kami tingkatkan itu Pak. Baik, Pak Muhammad Arif, tidak terasa sudah barangkali sudah cukup Pak ya. 40 menit ya. Iya, Pak. Kita ngobrol-ngobrol. Tapi terakhir Pak ya. Iya Pak. Sebelum kita menyudahi acara kita, saya ingin Bapak memberikan tips nih Pak kepada para guru-guru yang tersebar di Nusantara agar mereka bisa menuangkan ide-idenya dalam bentuk tulisan dan bisa menerbitkan buku. Betul. Nah, sekarang ini saya yakin Pak banyak sekali potensi. Sangat tetapi wadah barangkali mereka yang mereka belum temukan dan juga waktu ya. Betul. Tips apa yang bisa Bapak berikan kepada para pendidik kita agar supaya mereka bisa kreatif dan melahirkan karya-karya lewat bukunya, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Indra. Kalau menurut saya yang pertama dan pasti ya segera dimulai Pak, untuk mencoba. Harus mencoba. Iya, karena saya meyakini banyak sekali yang mempunyai potensi, mempunyai ide kreatif yang luar biasa, mempunyai gagasan, wawasan yang luas. Tapi begitu belum tertuang ya sudah berhenti di pikir kita. Tapi begitu beliau-beliau nanti menuangkan dalam bentuk naskah, katakanlah, ya naskah itu nanti kan perlu dikoreksi atau dan seterusnya itu kan perkara nomor 2. Tapi dituangkan dulu dalam bentuk tulisan. Harus berani. Harus berani sekali. Nah, nomor 2 yang kaitannya dengan itu budaya literasi. Nah, dengan adanya budaya literasi itu tertulis bukan budaya tutur saja ya. Kita kan, oh saya punya ide gini-gini, cuman hanya verbal. Bagus nggak? Bagus. Tapi kan alangkah bagus itu dijadikan tulisan, dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, itu nanti akan terdokumentasi baik. Kemudian yang berikutnya adalah mencoba untuk berdiskusi dengan penerbit, dengan editor. Ya ini saya maunya naskah seperti ini bagaimana? Bukan menawarkan, tapi sekali lagi kita, saya punya gagasan seperti ini, bagaimana nih? Bisa nggak kreatif seperti itu? Jadi kalau menurut saya Pak Indra, yang pertama memang harus dilakukan, adalah ya berani untuk mencoba itu Pak. Ya, itu yang pertama dan utama kalau menurut saya. Kalau yang lain-lain soal referensinya dan seterusnya bisa dicari, bisa didiskus terus. Yang penting keberanian untuk menuangkan ide. Betul sekali Pak. Ya. Betul. Karena saya yakin banyak sekali Pak yang sebenarnya itu di benaknya udah banyak sekali tapi belum tertuang. Iya betul. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau sudah tertuang itu nanti menjadi semacam hobi ya. Kalau saya belum nulis kayak ada yang kurang, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kalau lahir dari institusi pendidikan, Bapak dan Ibu guru yang sangat kami muliakan ya pasti tentunya akan jauh lebih bagus lagi. Saya rasa itu Pak Indra. Bahkan bukan hanya guru ya Pak, siswa-siswa kita juga. Siswa juga, iya. Kan ada tuh Erlangga for Kids. Iya, kenapa tidak misalnya kan seperti itu. Betul sekali Pak Indra. Karena sekarang anak-anak kita ini kan sudah banyak yang bisa bikin pembelajaran dengan aplikasi-aplikasi online dan seterusnya. Itu menarik sekali. Betul. Kenapa tidak dituangkan saja Erlangga membuka diri Pak ya kepada Pak. Setiap guru yang ingin memberikan naskah, mencoba untuk menjadi penulis. Erlangga selagi karyanya itu bagus, produktif dan layak, Erlangga membuka diri Pak ya, sangat untuk bisa membantu guru-guru kita untuk menjadi seorang penulis. Betul.
Bahkan Pak Indra sedikit saya tambahkan, misalnya saya sedang perjalanan dinas ke beberapa wilayah itu, istilah kami itu hunting, gitu. Nyari ada nggak sih ini di daerah ini yang mempunyai naskah bagus, karena seperti itu, gitu loh. Nah itu langkah lebih. Ada kegiatan hunting gitu ada ya Pak ya? Ada Pak. Biasanya kami kan kalau pas keluar kota, luar daerah gitu kan, ya dengar gitu, ada naskah bagus ini-gini ya, kenapa tidak kita ini kan? Alangkah lebih bagus kalau malah, saya punya naskah ini loh, coba lah ini gimana ya, bisa nggak ya, kira-kira itu kan lebih bagus Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Baik Pak Muhammad Arif. Baik. Selesai bincang-bincang kita Baik, Pak. terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arif. Saya yang terima kasih. Share pengalamannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Arif ini bisa menginspirasi teman-teman kita. Amin. Wah kalau begitu sayang sekali kalau pengalaman langsung yang sudah menulis didapatkan tidak dituangkan dalam tulisan. Betul. Ternyata Erlangga membuka diri. Sangat membuka diri. Seluas-luasnya bagi para guru, ya para siswa kita dan masyarakat umum yang ingin menuangkan ide-idenya, ya pengalamannya lewat buku. Mudah-mudahan Erlangga makin sukses Pak. Amin, insya Allah. Mitra kerjanya makin banyak dan mudah-mudahan makin menginspirasi dan menjadi sumber ilmu, sumber buku yang bisa dilihat, dinikmati oleh anak-anak didik kita. Salam dan sukses ya Pak dalam aktivitas kerjanya. Terima kasih untuk semua tim Erlangga. Para pemirsa Al-Mus TV Ruang Madrasah yang berbahagia, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Muhammad Arif Subagio selaku Direktur Regional PT Erlangga. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bisa bermanfaat banyak untuk kita semuanya. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya selalu berkah dalam segala aktivitasnya. Sampai bertemu dan berjumpa lagi pada podcast kita berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.